Dan inilah maka hakim itu dia akan memperoleh dasar-dasar untuk menjatuhkan putusan dalam menyelesaikan suatu perkara. Kita tahu bahwa kenapa di sini dikatakan hakim akan memperoleh dasar-dasar, karena memang yang melakukan pembuktian adalah para pihak ya untuk menyajikan kepada hakim, sehingga dari proses pembuktian itu hakim bisa menjatuhkan putusan berdasarkan apa yang terbukti, terungkap di persidangan didasarkan kepada alat bukti yang disampaikan. Jadi pembuktian itu adalah merupakan penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan kepastian tentang kebenaran suatu peristiwa yang dikemukakan oleh para pihak. Itu adalah proses pembuktian. Nah, ini adalah alat bukti yang Bapak Ibu sudah kenal, sudah sangat mengetahui. Saya beri tanda biru untuk bukti surat, untuk menunjukkan bahwa bukti surat ini memang punya peranan penting di dalam penegakan hukum, baik itu kasus perdata, pidana ya maupun lainnya seperti tata usaha negara ya. Itu adalah alat bukti surat. Menjadi kalau di dalam kasus perdata, alat bukti surat itu dia punya kedudukan sebagai alat bukti yang utama dan pertama. Kenapa demikian? Karena memang kita tahu surat itu memang sengaja dibuat ya untuk menunjukkan atau membuktikan telah terjadi satu perbuatan hukum tertentu, gitu ya, sehingga memang dia sengaja dibuat. Nah, tadi yang pertama memang di dalam proses penegakan hukum, alat bukti yang digunakan pertama kali dalam proses perdata adalah surat ya, sehingga dalam proses perdata itu surat menjadi punya kedudukan yang penting. Tidak kalah pentingnya juga dalam kasus pidana, surat juga merupakan alat bukti yang bisa mendukung adanya keterangan saksi dan keterangan ahli untuk terbuktinya satu perbuatan pidana. Kemudian ini alat bukti surat ya. Kalau kita berikan batasan ya, apa itu surat atau apa itu bukti tertulis, kalau kita lihat atau ambil saja pendapat dari Sudikno Mertokusumo ya, Bapak Ibu bisa nanti lihat bukunya. Sudikno mengatakan bahwa surat itu adalah segala sesuatu yang di dalamnya memuat tanda-tanda baca, dapat dimengerti dan dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyatakan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Ini adalah batasan atau pengertian tentang surat ya. Nah, jadi di sini surat sebagai bukti utama. Kemudian ini adalah diagram atau skema pembagian atau rincian tentang alat bukti surat yang tadi merupakan alat bukti yang nomor yang pertama. Surat secara teori kita kenal ada surat yang namanya akta, ada surat yang bukan akta. Nah, apa bedanya? Surat yang ditandatangani itu kita sebut dengan akta. Nah, akta ini juga bisa terbagi menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Ya, akta otentik itu bisa ada terdiri daripada akta yang amtelak dan akta yang partai. Kenapa demikian? Karena ini terkait dengan pengertian akta bahwa akta itu bisa dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum. Sehingga ini adalah gambaran dari alat bukti surat. Nah, akta itu apa? Ya, akta itu mempunyai fungsi yang formal, yaitu bahwa untuk lengkapnya atau sempurnanya
suatu kekuatan hukum harus dibuat suatu akta. Itu adalah fungsi formal dari suatu akta, yaitu untuk menyempurnakan suatu perbuatan hukum. Jadi akta itu merupakan syarat formal untuk adanya suatu perbuatan hukum. Di samping itu, akta mempunyai fungsi sebagai alat bukti, yaitu bahwa sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahnya perjanjian, tetapi hanyalah agar dapat digunakan sebagai alat bukti di kemudian hari. Jadi sahnya perjanjian itu bukan ditulisnya dalam bentuk akta tertulis, tapi itu adalah sebagai bukti bahwa telah terjadi suatu hubungan hukum, dalam hal ini perjanjian, apabila nanti di kemudian hari diperlukan. Ini fungsi formal dari akta. Nah, lalu tadi akta itu ada diantaranya akta otentik ya. Akta otentik ini kalau ada pengertian secara teoretis, ada pengertian secara dogmatis ya. Secara teoretis, akta otentik adalah akta surat atau akta yang memang sejak semula dengan sengaja dibuat ya, dengan tujuan untuk dijadikan alat bukti dalam pembuktian di kemudian hari kalau terjadi sengketa, itu secara teori gitu. Tapi secara hukum positif atau dogmatis, akta itu adalah akta yang bentuknya ditentukan. Akta otentik adalah akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Ini adalah pengertian akta otentik ya, sangat teoritis sekali ya, tapi saya yakin Bapak Ibu notarisme sudah memahami apa sih yang dimaksud dengan akta otentik. Nah, untuk menilai otentik tidaknya suatu akta itu tidaklah cukup hanya apabila dicirikan dengan akta itu dibuat oleh atau di hadapan pejabat saja, tetapi juga harus dicirikan dengan cara membuatnya, harus menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Nah, ini tentu saja Bapak Ibu lebih paham bagaimana syarat formal, syarat material dalam membuat suatu akta. Jadi suatu akta yang dibuat oleh seorang pejabat tanpa ada wewenang dan tanpa ada kemampuan untuk membuatnya atau tidak memenuhi syarat, tidaklah dapat dianggap sebagai akta otentik. Demikian mengenai akta otentik. Kemudian, bagaimana kekuatan pembuktian suatu akta? Secara teori kita mengenal ada 3 kekuatan pembuktian suatu akta. Ada kekuatan pembuktian lahir, ada kekuatan pembuktian formal, ada kekuatan pembuktian material. Ya, ini ya. Nah, sesuatu akta otentik atau akta otentik itu dia akan memiliki ketiga kekuatan bukti tersebut. Suatu akta otentik dia memiliki kekuatan bukti yang lahir ya, kemudian kekuatan yang bukti yang formal, artinya formal bagaimana pembentukan akta tersebut, dan kekuatan bukti yang material, isinya mengikat. Itu akta otentik tidak memiliki kekuatan bukti ketiga, baik lahir, formal maupun material. Sedangkan akta di bawah tangan ini memiliki kekuatan bukti secara formal dan material. Akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan bukti secara lahir, karena memang bentuknya ya macam-macam kekuatan akta di bawah tangan itu. Tapi secara formal material dia memiliki kekuatan pembuktian. Ini kalau kita bicara tentang kekuatan pembuktian suatu akta. Lalu bagaimana kekuatan bukti akta otentik? Nah, kekuatan buktinya itu tadi sudah disinggung bahwa dia memiliki kekuatan bukti yang sempurna ya. Akta otentik merupakan bukti yang lengkap atau sempurna bagi kedua belah pihak, bagi ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya, sampai ada bukti lain yang dapat melumpuhkannya. Jadi sampai ada bukti yang lain, saya tambahkan di sini bukti lain itu adalah yang harus yang sederajat. Jadi kalau dia sertifikat harus dilumpuhkan dengan sertifikat tadi ya, sehingga dia tidak lagi memiliki kekuatan mengikat. Itu adalah pengertian dari kekuatan bukti sempurna suatu akta. Nah,
jadi jika ada yang menyangkal, maka beban pembuktiannya terletak pada orang yang menyangkal kebenaran tersebut. Dan tadi saya sudah jelaskan bahwa akta otentik itu memiliki kekuatan bukti yang sempurna dengan 3 kekuatan bukti tadi. Kemudian terhadap pihak ketiga, akta otentik ini merupakan bukti dengan kekuatan pembuktian bebas, ya, jadi mengikat itu bagi kedua belah pihak. Demikian. Nah, lalu bagaimana perkembangan alat bukti yang terjadi? Tadi saya sudah awali dengan tahun 2020, ya, mulai dengan era digital, sehingga kita mengalami banyak sekali cara-cara berhukum yang berubah atau perbuatan hukum yang dilakukan secara virtual, ya, karena ini terkait dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Nah, sehingga terjadi perkembangan dalam alat bukti, ya, perkembangan alat bukti, ya. Ini terkait dengan alat bukti elektronik. Tentu saja ini juga bisa terkait dengan sistem pembuktian perdata. Nah, dengan munculnya hubungan-hubungan hukum atau perbuatan hukum yang dilakukan secara elektronik, secara virtual, maka muncullah transaksi-transaksi elektronik atau menghasilkan suatu bukti elektronik, ya. Nah, bukti elektronik ini sampai saat ini kita memang sudah memiliki regulasi-regulasi yang mengatur tentang bukti elektronik. Ya, setidaknya pada tahun 1997 itu ada Undang-Undang Dokumen Perusahaan dan juga Undang-Undang ITE yang dia sudah mengakomodir menormakan bukti elektronik itu menjadi satu alat bukti. Tetapi ini kan masih dalam tataran hukum material, karena diatur di dalam hukum Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan. Ya, jadi di dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Dokumen Perusahaan itu ada hukum formil yang diatur di dalam hukum material. Nah, tentu ini akan berdampak kepada sistem pembuktian perdata, di mana kita mengenal bahwa dalam sistem pembuktian perdata, hakim itu hanya boleh menjatuhkan putusan kalau didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah diatur di dalam hukum acara yang berlaku. Nah, sementara kita tahu bahwa bukti elektronik itu belum diatur di dalam hukum acara atau dalam hukum formal, sehingga ini perlu satu keberanian dari hakim untuk menjatuhkan putusan terkait dengan bukti yang digunakan itu adalah bukti elektronik, ya, sekalipun kita hakim mempunyai tools atau perangkat untuk punya kebebasan menjatuhkan putusan sekalipun memang aturannya tidak ada atau tidak lengkap. Namun demikian, karena ini terkait dengan hukum formal, ya, alat bukti, maka hakim ini mempunyai kekuatan buktinya bebas. Hakim apakah dia akan terikat atau tidak terhadap alat bukti yang memang belum diatur di dalam hukum acara perdata. Kemudian tadi saya sudah katakan sudah diakui, ya, tapi secara umum secara hukum formal belum diatur tentang alat bukti elektronik ini. Jadi kalau kita lihat merujuk kepada Undang-Undang ITE, apa sih yang termasuk kepada bukti elektronik itu adalah bisa itu informasi elektronik, ya, dokumen elektronik atau keluaran komputer lainnya, itu merupakan alat bukti elektronik. Nah, ini cyber notary, ya. Cyber notary ini terkait, tadi saya sudah memberikan tentang alat bukti, akta dan sebagainya. Lalu kita masuk kepada sebetulnya ini adalah pokok dari pembahasan kita sore ini, ya, mengenai cyber notary. Bapak Ibu paham betul bahwa kalau kita lihat pasal 15 ayat 3 UJN, saya katakan UJN itu tentu saja dua undang-undang terkait, ya, termasuk yang perubahannya. Dikatakan di sana bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan 2, saya tidak usah sikir ayat itu, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah,
ini terkait dengan kewenangan lain. Nah, kalau kita lihat kepada penjelasan dari pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang dimaksud dengan kewenangan lain itu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan antara lain adalah kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik. Nah, menurut saya ini adalah merupakan entry point dimulainya cyber notary di Indonesia. Ya, sekalipun berbagai kendala, karena kita tahu bahwa ada perbedaan antara notaris dengan sistem hukum common law dengan notaris dengan sistem hukum civil law, ya, berbeda peran, tugas dan fungsinya, sehingga untuk mengatakan cyber notary Indonesia itu harus perlu pendalaman lebih lanjut. Tapi penjelasan pasal 15 ayat 3 ini memberikan pintu masuk, ya, untuk dimulainya cyber notary di Indonesia terkait dengan peran, fungsi, dan kewenangan notaris. Ini hal yang baru sekali, ini tahun 2021, ini peraturan pemerintah yang berkaitan dengan hak pengelolaan hak atas tanah serta rumah susun dan pendaftaran tanah, di mana di sana secara tegas dikatakan, ya, kalau kita lihat pada bab ini mengatur bab pasal 86 ini diatur dalam bab tentang pendaftaran tanah secara elektronik, ya. Di sana dikatakan bahwa pembuatan akta pejabat pembuat akta tanah atau PPAT dapat dilakukan secara elektronik. Nah, itu dalam kaitannya dengan pendaftaran tanah secara elektronik, atau kita sebut saja dengan e-akta, ya, akta elektronik. Tentu saja tujuannya, saya pikir ini adalah untuk mempermudah para pihak, ya, karena akan ini para pihak yang ada di dalam akta tersebut terkait dengan jarak, jauhan, sehingga ini bisa dihindari kendala-kendala terkait dengan jarak, ya, karena tugas dan fungsi PPAT. Lalu hasil pelaksanaan pendaftaran tanah secara elektronik itu berupa informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, ini mengkaitkan juga dengan bukti elektronik tadi di dalam Undang PP 18 2021 ditegaskan bahwa hasil pelaksanaan pendaftaran tanah yang ada di bab di mana PPAT bisa dilakukan aktanya secara elektronik, itu hasilnya itu berupa data atau informasi elektronik atau dokumen elektronik. Nah, ini dikaitkan dengan Undang-Undang ITE, disinergikan, sehingga pada manakala nanti kita berbicara tentang kekuatan pembuktian, kita harus merujuk kepada Undang-Undang ITE yang di situ sudah secara tegas menyebutkan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah di persidangan. Jadi merujuk ke sana, ya. Jadi sebetulnya ini sudah terjawab bagaimana kekuatan secara teori, ya, secara normatif, kekuatan hukum atau kedudukan hukum akta PPAT elektronik itu sebagai alat bukti. Nah, itu. Tapi tetap ini menjadi pertanyaan di sore hari ini, bahwa bagaimana kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat secara elektronik oleh PPAT itu sebetulnya yang menjadi bahan diskusi kita pada sore hari ini. Nah, saya ingin merujuk kembali Undang-Undang ITE, di mana di sana pasal 5 dikatakan informasi dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah yang memiliki akibat hukum yang sah. Nah, itu diakui sebagai alat bukti yang sah, ya. Ini bahkan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Jadi kalau perluasan itu adalah berarti perluasan dari alat-alat bukti yang bisa digunakan dalam sengketa perdata khususnya. Misalnya kita mengenal ada surat, saksi, persangkaan, pengakuan, sumpah. Nah, bukti elektronik merupakan perluasan, ya, tapi rujukan regulasinya berada di pasal 5 Undang-Undang ITE. Nah, kalau demikian maka itu diakui sebagai alat bukti yang sah. Hanya memang perlu didalami kembali terkait dengan kekuatan pembuktiannya tentu saja. Ayat 3-nya mengatakan bahwa informasi dan atau dokumen elektronik dinyatakan sah bila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ITE. Jadi memang karena itu adalah bukti elektronik, secara fisik itu berbeda, secara karakter berbeda dengan bukti konvensional biasa, maka perlu ada suatu sistem yang bisa membackup, ya, yang bisa membuat bukti itu menjadi punya kekuatan yang bisa dinyatakan sah, ya.
Lalu ayat 4-nya memang ternyata apa yang diatur dalam ayat 1 itu tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, ya. Kemudian surat beserta dokumennya yang berundang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris atau pejabat pembuat akta. Nah, ini saya rasa ini belum dicabut sampai saat ini, ya. Undang-undang dalam bentuk tertulis, nah itu memang tidak bisa dibuat secara elektronik. Tapi ini kan ada kalau misalnya undang-undang menentukan lain, ya. Bisa saja itu lalu dibuat dalam bentuk elektronik. Nah, kalau kita lihat 5 menit lagi, baik, ya. Kalau kita lihat ke pasal 5 ayat 1 Undang-Undang ITE, maka di sana mengelompokkan bukti elektronik menjadi 2 bagian, ya, yaitu informasi dan atau dokumen elektronik ini nantinya akan menjadi alat bukti elektronik, sedangkan hasil cetak dan dari informasi elektronik dan atau hasil cetak dokumen elektronik itu akan menjadi alat bukti surat. Nah, nanti kita tinggal lihat posisinya akta elektronik Bapak itu bagaimana, di mana, apakah dia akan menjadi alat bukti elektronik atau dia akan menjadi alat bukti surat. Nah, tentu saja alat bukti suratnya akan berbeda dengan surat konvensional tadi, ya, karena kalau hasil cetaknya itu kan sulit untuk disamakan dengan aslinya, ya. Nah, bagaimana? Nah, sedangkan untuk kekuatan bukti surat, kekuatan mengikatnya itu kalau dia bisa disamakan dengan bukti aslinya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak bisa kita terapkan sepenuhnya ke dalam dunia virtual ini, ya, dari konvensional atau dunia nyata ini. Nah, ini bukti elektronik adalah, saya rasa ini sudah kita bisa lihat, ya, di dalam Undang-Undang ITE, ya, bahwa apa itu informasi elektronik, ya, dan apa itu syarat material formil daripada satu bukti elektronik. Nah, ini akta elektronik, akta yang adalah surat, akta itu adalah surat yang ditandatangani. Jadi akta elektronik adalah surat elektronik. Nah, tadi dikatakan surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda baca, dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan digunakan sebagai suatu pembuktian. Kalau elektronik ya dibuatnya dengan menggunakan dalam perangkat elektronik, ya. Tapi tetap saja surat, karena dari pengertian surat itu tidak ada penjelasan bahwa ditulis dalam selembar kertas, tidak ada. Jadi sekalipun itu bentuknya adalah elektronik, itu tetap merupakan surat, ya, dan kita sebut dengan surat atau akta elektronik. Oke, nah ini, ya, jadi dapat dipersamakan dengan bukti surat biasa. Surat elektronik itu perbedaannya terletak pada fisiknya, paper dan paperless dokumen serta kekuatan pembuktiannya. Jadi masalahnya adalah di kekuatan pembuktian. Kalau pengakuannya sudah oke, diakui sebagai alat bukti, tapi bagaimana kekuatan pembuktiannya? Nah, untuk dokumen-dokumen akta atau bukti elektronik ini, kekuatan pembuktiannya memang diserahkan kepada hakim, ya, artinya dia mempunyai kekuatan bebas hakim apakah dia akan terikat atau tidak. Nah, inilah yang memberikan perbedaan mendasar dengan surat biasa. Mengapa demikian? Karena sistem kita mengatakan surat itu dia bisa mempunyai kekuatan bukti yang mengikat kalau dia bisa disamakan dengan aslinya. Nah, kalau surat elektronik bagaimana dia bisa disamakan dengan aslinya? Sehingga kekuatan mengikat itu, kekuatan buktinya itu bersifat bebas, diserahkan kepada hakim. Ya, saya rasa itu mudah-mudahan waktunya pas, ya, untuk pemancing diskusi kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya.